Kim Yo Han dinyatakan positif setelah menjalani pemeriksaan tes COVID-19. Aku lebih suka artikel tentang mereka yang mengerjakan musik bukan sebagai model, influencer, dan juga sosialita. Namun ia terlibat kontroversi tak terduga atas kemampuan aktingnya, karena ia dinilai tidak cocok menyajikan lagu Lalisa milik Blackpink. Annyeonghaseyo, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan mungkin semua yang dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Well, untuk hari ini kita akan membahas update informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain, dan berikut adalah informasi selengkapnya. Guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang kabar yang kurang mengenakan, datanya dari salah satu member dari W, yaitu Yohan, yang dikabarkan positif COVID-19. Berita kurang mengenakan datanya dari aktor tampan sekaligus member dari boy group W, yaitu Kim Yo Han, yang telah dinyatakan positif COVID-19. Adapun hal ini diumumkan oleh pejabat KBS2 pada Minggu tanggal 14 November. Kim Yo Han dinyatakan positif setelah menjalani pemeriksaan tes COVID-19. Dan pada kala itu, yang menjalani tes COVID-19 bukan hanya Kim Yo Han saja, tetapi juga seluruh pemain dan juga kru dari School 2021. Seperti yang telah diketahui, saat ini Kim Yo Han tengah menjalani syuting dalam drama terbarunya yakni School 2021. Dalam pernyataan pihak KBS2 menyebutkan bahwa Kim Yo Han dan juga sejumlah ekstra yang tidak disebutkan namanya telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 yang penuh. Selain itu, pihak KBS2 juga telah melakukan pelacakan terhadap orang-orang yang melakukan kontak dengan mereka yang dinyatakan positif COVID-19. Saat ini mereka telah melakukan karantina secara mandiri seperti yang telah diinstruksikan oleh otoritas karantina setempat. Mengingat bahwa Kim Yo Han dinyatakan positif COVID-19, akibatnya tayangan perdana dan juga konferensi resmi School 2021 akan ditunda selama 1 pekan ke depan. Adapun untuk tanggal tayang perdananya baru akan dirilis pada tanggal 24 November 2021. Tak hanya penundaan penayangan perdana dan juga konferensi resmi School 2021, seluruh kegiatan yang dijadwalkan oleh W akan dibatalkan atau ditunda selama periode karantina. Hal ini juga disampaikan secara resmi oleh pihak dari W Entertainment. Dikarenakan seluruh anggota dari W diklasifikasikan sebagai orang yang punya kontak erat dengan Kim Yo Han, maka seluruh member akan dites COVID-19. Kini mereka juga tengah menunggu hasil dari tes tersebut. Pihak W Entertainment nantinya akan mengumumkan hasil tes COVID-19 dari W dan sesegera mungkin melalui pemberitahuan resmi. Pihak agensi juga telah menegaskan bahwa mereka akan selalu mengikuti pedoman kesehatan yang telah ditetapkan oleh otoritas kesehatan. Mereka juga meminta agar penggemar tidak perlu khawatir. Well, sekali lagi get well soon untuk Kim Yo Han. Semoga dapat segera dinyatakan negatif COVID-19. Get well soon ya, Yohan Uri Center. Dan Cinggu, aku juga penasaran banget nih dengan drama 2021. Karena untuk drama ini selalu mengalami penundaan. Nah, seperti yang kita tahu pada tahun 2020 ini kan mau ditayangkan ya kan, tapi dibatalkan. Kalian tahu nggak kenapa keputusan itu diambil? Jadi keputusan itu diambil setelah sebelumnya sempat terjadi kontroversi yang melibatkan pemeran utama wanitanya. Nah, pada awalnya drama School 2020 memilih aktris An So Hyun sebagai pemeran utama wanita. Namun tak lama kemudian An So Hyun dikabarkan mundur dari drama. Nah, ayah dari An So Hyun kemudian mengklaim bahwa An So Hyun telah menerima perlakuan tidak adil dari rumah produksi drama dan juga mengklaim bahwa dia dikeluarkan secara sepihak. Rumah produksi School 2020 kemudian menjelaskan bahwa mereka sengaja mengeluarkan An So Hyun dikarenakan ayahnya telah memberikan banyak permintaan yang tidak bisa mereka penuhi. Jadi setelah dibatalkan pada tahun 2020, drama ini kembali melanjutkan rencananya untuk ditayangkan di tahun 2021. Tapi di tahun 2021 itu juga kembali mengalami penundaan. Hal itu dikarenakan salah satu aktornya yaitu Kim Young Dae menyatakan mundur dari drama tersebut. Nah, setelah mundur, pihak dari drama 2021 itu mencari cast baru untuk menggantikan peran dari Young Dae. Dan setelah ditemukan dan juga akan siap gitu ya kan ditayangkan nih, salah satu pemainnya itu Kim Yo Han dinyatakan positif COVID-19. Intinya drama ini penuh dengan penundaan dan juga banyak drama sebelum dramanya ditayangkan. Ya, kita melihat hal ini dengan cara yang positif aja ya guys. Ya, semoga aja dengan banyaknya permasalahan di awal, ini akan membuat drama ini nantinya dapat sukses. Dan pasti drama ini juga nanti bakalan boom, seperti drama School yang lain. Keep fighting pokoknya buat kita semua. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini tentang Rose dan juga Jennie yang dinyinyirin oleh netizen dikarenakan mereka itu bersenang-senang. Waduh, emang salah ya kalau mereka itu hepan. Ada-ada aja ya netizen ya guys ya. Jennie dan juga Rose Blackpink terlihat bersenang-senang di Amerika Serikat. Namun dua idol K-pop itu justru mendapatkan sejumlah komentar julid dari netizen. Di sosial media telah beredar foto Jennie dan juga Rose yang diambil di karnaval saat mereka naik roller coaster. Dalam foto, Jennie terlihat di kursi belakang dengan Rose di kursi depan dari wahana yang sama. Diduga kuat bahwa Jennie dan Rose ikut menghadiri karnaval yang diadakan Paris Hilton
untuk merayakan pernikahannya. Acara ini juga dipenuhi selebriti di Santa Monica DJ oleh Diplo. Banyak penggemar yang kaget dengan circle pertemanan member dari Black. Namun beberapa netizen julid berkomentar sinis dikarenakan grup besutan YG Entertainment itu sibuk bersenang-senang daripada membuat musik baru. Netizen pun berkomentar, semua idol harus bekerja 24 seminggu, tapi Jennie dan Rose sangat menikmati uang dan juga masa muda mereka. Mereka hanya bergaul dengan teman-teman selebriti sepanjang waktu. Mungkin itu dikarenakan tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan ketika kamu tidak mendapatkan cukup promosi sebagai penyanyi. Aku lebih suka artikel tentang mereka yang mengerjakan musik bukan sebagai model, influencer, dan juga sosialita. Kukira Izzy yang debut lebih lambat dari mereka punya jumlah lagu yang lebih banyak. Mereka juga benar-benar bergantung pada Teddy yang super sibuk. Lalu ada juga dari netizen yang telah membalas komentar negatif dari netizen yang lain dengan mengatakan, kenapa sih begitu banyak dari kalian yang julid? Kalau aku nih bisa bekerja dan juga melakukan pekerjaan minimal dan juga hidup dengan baik, ya aku juga akan melakukannya. Katakan saja kalau kalian adalah cemburu dan tolong enyah. Lalu ada juga yang berkomentar, haters selalu datang menyerang mereka. Menjadi seleb pasti sangat melelahkan ya. Sementara itu, Blackpink terakhir kali comeback sebagai grup pada Oktober 2020. Beberapa waktu yang lalu, Rose dan juga Lisa resmi debut sebagai penyanyi solo. Mereka juga kabarnya akan segera comeback, tapi entah kapan. And for you guys yang bilang bahwa mereka itu cuma senang-senang doang dan juga nggak kerja, nggak buat musik, wake up guys. Jadi nggak semua yang kalian lihat di sosial media itu adalah kebenaran. Jadi bukan berarti mereka diperlihatkan selalu bermain-main, happy, pergi ke sini, pergi ke situ. Itu mereka nggak ada kerjaan sama sekali. Mereka itu bekerja guys. Dan kemarin Somi kan bilang nih bahwa semua member Blackpink itu pergi ke US alias nggak berada di Korea. Ini menandakan bahwa mereka juga lagi membuat project baru. Dan YG Entertainment juga udah bilang kok bahwa mereka itu akan segera melakukan comeback. Dan buat yang bilang bahwa mereka itu cuma ngandelin Teddy, tolong wake up juga ya. Member dari Blackpink itu juga berusaha untuk menciptakan musik. Contohnya kayak Jisoo Jennie, itu kan dikreditkan untuk lagu yang Love Sick Girls. Habis itu ada Lisa yang untuk SG, kolaborasinya sama DJ Snake. Habis itu ada Rose. Rose kan dikreditkan juga untuk lagunya yang On The Ground sama Gone. Jadi itu gimana nih? Apakah mereka cuma ngandelin Teddy doang? Enggak guys, tapi mereka juga kerja. Tapi kerjaannya mereka juga nggak selalu diekspos di sosial media. Tapi serius sih, kenapa sih netizen itu iri banget sama mereka? Kalau mereka mau have fun, mau seneng-seneng ya nggak masalah dong. Karena mereka juga ngehabisi duit mereka, nggak pakai duit kalian juga. Kalau mereka nggak kerja juga nggak masalah sih. Karena mereka tuh nggak kerja sama kalian. Kecuali kalau kerja sama kalian mungkin kalian bisa komplain ya. Tapi ini mereka lo kerja sama YG Entertainment. Mereka kerja sama YG Entertainment, kenapa netizen yang jadi panas ya? Heran juga sih. Dan juga sekarang kita akan masuk ke topik yang ketiga. Kali ini tentang Song Hye Kyo. Jadi baru-baru ini Song Hye Kyo itu telah main di drama baru. Dan teman cinggu, ternyata ada beberapa hal yang telah menimbulkan kontroversi atas acting dari Song Hye Kyo di drama tersebut. Apa sih kontroversinya? Song Hye Kyo akhirnya menyapa penggemar melalui drama terbarunya yang berjudul Now We Are Breaking Up. Namun ia terlibat kontroversi tak terduga atas kemampuan aktingnya. Dalam drama ini, Song Hye Kyo berperan sebagai Ha Young Eun, kepala tim desain merek perusahaan fashion. Setelah penayangan perdana, drama ini meraih rating 8% untuk episode kedua. Cerita yang solid dan visual dari para pemain adalah apa yang meningkatkan minat pemirsa. Namun, beberapa telah menimbulkan kontroversi atas aktingnya Song Hye Kyo saat berbicara dengan menggunakan bahasa Prancis. Dalam episode perdana, Ha Young Eun mencoba berkolaborasi dengan desainer kelas dunia yaitu Oliver, tetapi gagal memenangkan kontrak dikarenakan keunggulan materi perusahaan lain. Ha Young Eun secara pribadi datang untuk meminta Oliver mempertimbangkannya kembali, namun Olivier dengan dingin menolak, mengatakan, "Aku sudah menerima 3 kali lipat uang dan juga menandatangani kontrak." Saat itu keduanya berbicara dalam bahasa Prancis. Dan mengenai hal ini, beberapa orang menunjukkan akting Song Hye Kyo saat berbicara dalam bahasa Prancis kurang meyakinkan. Meski tidak menguasai bahasa tersebut, ia adalah seorang aktris yang dituntut sempurna dalam setiap aktingnya. Netizen pun memberikan kritikan, pengucapan bahasa Prancisnya sangat aneh. Aku nggak tahu kenapa dia berbicara dengan sangat jarang. Bukankah ini seperti membaca pengucapan yang ditulis dalam bahasa Korea? Dan beberapa netizen juga menunjukkan bahwa Song Hye Kyo itu pernah berakting dalam bahasa Inggris selama Descendant of the Sun dan juga berkomentar dia sangat canggung berbicara bahasa Inggris sehingga bahasa Prancisnya juga tidak jauh berbeda. Di sisi lain, netizen menunjukkan reaksi yang bertentangan, mulai dari berkomentar, bukankah tidak apa-apa ya selama mereka saling memahami? Ini adalah adegan di mana orang Korea berbicara bahasa Prancis. Terus di mana sih letak kontroversialnya? Sementara itu, Song Hye Kyo menunjukkan chemistry apik dengan Jang Hyung dalam Now We Are Breaking Up, yang merupakan kisah tentang putus cinta dan juga cinta baru. Drama ini juga tayang setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 10 malam waktu Korea Selatan. Waduh, cuman pakai bahasa Prancis doang karena dianggap kurang lancar gitu. Itu dianggap menimbulkan kontroversi. Aduh, sumpah sih heran banget sama netizen zaman sekarang ya.
Parah sih. By the way, dramanya bagus guys, recommended untuk ditonton. Aku nggak tahu kenapa sekarang kebanyakan nonton drama. Kemarin aku nonton yang Idol, The Cup, itu sumpah bagus banget. Itu recommended banget untuk ditonton. Habis itu yang ini juga recommended banget. Ini adalah drama yang aku ikutin. Pokoknya kalian harus nonton ya. By the way, aku sih paling nunggu Hellbound yang di Netflix. Aku paling nunggu yang satu itu sih, karena aku suka drama-drama yang kayak gitu guys. Lebih kayak menegangkan, juga seru loh untuk kita nonton. Waduh, harus beli popcorn banyak-banyak sih, karena banyak drama yang akan kita tonton. Dan sehingga untuk yang terakhir ini ada Tiara Andini yang dikritik habis-habisan oleh netizen saat dia membawakan Sela Lisa Lemila Lisa. Kenapa Tiara Andini dikritik oleh netizen? Tiara Andini, pemilik suara merdu jebolan Indonesian Idol ini sedang ramai diperbincangkan. Nama Tiara kembali menjadi sorotan sejak membawakan lagu Lalisa milik Blackpink, karena ia dinilai tidak cocok menyajikan lagu Lalisa milik Blackpink. Selain itu, banyak juga yang menilai bahwa pelafalannya itu salah. Dan berikut adalah komentar-komentar dari netizen, langsung aja kita perhatikan bersama-sama. Pronounce-nya, ya ampun, malu satu negara, jangan disamaratakan, gue nggak malu lah gitu. Iya sih, ngapain juga malu satu negara ya kan? Maksudnya gini guys, Tiara ini kan nyanyi bahasa Korea nih. Kalau dia seandainya pronunciation-nya salah, ya menurut aku nggak perlu malu senegara juga ya. Kenapa gitu? Coba deh kalian lihat orang-orang negara lain, kalau mereka juga menyanyikan lagu dalam bahasa negara lain juga gitu. Orang Korea kalau nyanyi lagu bahasa Indonesia juga pasti pronunciation-nya juga kurang jelas. Begitu juga dengan Tiara, karena dia juga bukan orang Korea, dia adalah orang Indonesia. Kalau seandainya pronunciation-nya salah, ya udahlah sih, nggak usah pakai malu senegara juga gitu. Kalau kalian mau ngekritik dia supaya penampilannya lebih bagus lagi, itu menurut aku masih dapat diterima ya. Kalau kalian sudah hina-hinu orang, waduh, itu udah nggak diterima lagi guys. Artikulasinya nggak jelas, GWS penyakit hati, kayak udah paling sempurna aja kalian. Yang pun udah sih, gue bukan fansnya Tiara, gue bling juga, toh dia juga bling kan, kok malah saling jatuhin sih. Gue penasaran sama bagian rapnya, mau nonton tapi kok gue jadi malu sendiri ya. Why you have to shy? Well, kalau berbicara mengenai Tiara, aku udah nonton bagaimana penampilannya, dan aku sekarang mau berpendapat secara jujur. I'm sorry to say, menurut aku Tiara udah bagus, pelafalannya juga udah bagus. Kalau dibandingin sama aku, dia jauh lebih baik guys. Pronunciation-nya udah keren banget. Tapi menurut aku, lagu Lalisa ini agak kurang pas sama Tiara. Bukan berarti aku bilang bahwa dia itu ngebawainnya buruk loh, enggak. Tapi agak kurang pas. Kenapa nggak pas? Kalian tau lah karakter vokal dari Lisa itu kayak gimana. Dan juga banyak rap, apalagi untuk lagu yang Lalisa itu kan full rap ya. Sedangkan untuk Tiara, dia kan emang bagiannya vokal gitu ya kan guys. Jadi mungkin dikarenakan belum terbiasa untuk nge-rap, jadinya agak kurang cocok untuk didengar. Untuk pronunciation menurut aku udah pas sih, nggak terlalu buruk-buruk banget, udah bagus lah gitu pronunciation-nya. Namun hanya saja pemilihan lagunya di sini agak kurang pas gitu. Seharusnya dia mungkin memilih On The Ground dari Rose, karena menurut aku karakter vokal dia akan lebih cocok sih kalau dia itu nyanyi lagu yang On The Ground dari Rose, atau enggak dia itu nyanyi lagu solo dari Jennie. Menurut aku itu akan lebih cocok guys, ketimbang dia itu ngebawain lagu yang Lalisa. Habis itu untuk lagu yang On The Ground kan itu kebanyakan lirik English ya. Nah, pronunciation dari Tiara juga udah bagus loh. Bahasa Inggrisnya keren banget bahasa Inggrisnya. Kayaknya kalau dia bawain On The Ground, kayaknya dia bakalan dapat pujian yang banyak deh. By the way, pihak televisinya sih kayaknya di sini yang nyuruh dia untuk membawakan lagu yang Lalisa, dan dia sih sebagai seorang performer gitu ya kan, dapat request kayak gitu, ya udah yuk kita challenge diri kita pasti bisa. Kayak gitu sih yang aku dapat. Karena Cinggu untuk acara-acara televisi kayak gini, mereka biasanya akan nge-challenge performer mereka untuk menyanyikan lagu yang lagi viral. Lalisa adalah lagu yang lagi viral, makanya dia ditantang untuk menyanyikan lagu tersebut. Dan Tiara kayaknya nggak accept, dan akhirnya ya udah ditampilin. Sotoy banget ya bang, kayak menjadi bagian dari produksi TV-nya aja. Dan sebelumnya dia juga sempat nge-cover yang How You Like That dari Blackpink dan juga Ice Cream. Tapi untuk penampilan How You Like That, dia itu mendapatkan banyak sekali pujian dari orang-orang, karena pada saat itu emang udah keren gitu. Pronunciation-nya juga udah bagus, dan karakter vokal suaranya ya lumayan lah gitu, pas sama lagunya gitu. Dan Tiara Andini bukan satu-satunya artis dari Indonesia yang kritik dikarenakan membawa lagu Korea, dan mereka juga dianggap kurang bagus. Sebelumnya ada juga Beauty, itu dikritik habis-habisan dikarenakan liriknya salah, pronunciation-nya juga kurang bagus kayak itu. Selain itu ada juga Pia Palen nih paling banyak dikritik nih dikarenakan dia itu nge-cover lagu Korea. Nah, jika gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini, langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan sekedar informasi saja untuk Tiara Andini, sebentar lagi dia itu akan terjun ke dalam dunia acting-actingan. Jadi dia itu akan main film sama Jeffrey Nicole sebagai pemeran utama untuk film yang berjudul My Sassy Girl. Jadi My Sassy Girls ini merupakan remake dari film Korea dengan judul yang sama. Waduh, nggak sabar sih untuk menantikan film yang satu ini, karena aku juga sangat suka My Sassy Girl. I love it, that's movie. Kalau di Indonesia kan gimana ya? Penasaran sih. Oke, Cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.